Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Irfan dengan NIM 22508011111108 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tahun 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Sampah Plastik Terhadap Kehidupan di Perairan. Nah, hal-hal yang saya akan bahas dari artikel ilmiah tadi adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup berupa kesimpulan dan saran. Bagian pendahuluan. Plastik merupakan salah satu material yang banyak digunakan oleh manusia. Peningkatan penggunaan plastik merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi, industri, dan demografi. Permintaan plastik terus bertambah di Indonesia, rata-rata 200 ton per tahun. Penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik semakin meningkat. Sampah plastik yang dibuang secara sembarangan tanpa penanganan akan menyebabkan dampak yang besar, khususnya di lingkungan perairan. Sampah plastik merupakan masalah yang besar dan diperkirakan 10% sampah plastik akan dibuang melalui sungai dan berakhir di laut. Wilayah pesisir dan laut merupakan lingkungan perairan yang rentan terhadap pengaruh limbah dan sampah dari daratan. Salah satu bahan pencemar yang berdampak negatif bagi biota laut adalah pencemaran ataupun pembuangan sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang akan terapung dan kemudian akan terendap di lautan. Massa plastik di lautan diperkirakan menumpuk hingga 100 juta metrik ton. Kondisi ini sangat berpengaruh buruk bagi lingkungan perairan di laut karena sangat sulit diuraikan oleh bakteri. Banyak permasalahan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah plastik ini. Salah satunya adalah sampah plastik ini akan mendegradasi menjadi mikroplastik, yang mana mikroplastik ini dapat berpengaruh ataupun berdampak lebih besar. Lingkungan perairan merupakan lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan biota ataupun organisme lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dibahas tentang pengaruh sampah plastik terhadap kehidupan biota di perairan ataupun pengaruhnya terhadap lingkungan perairan eh, di perairan tawar maupun perairan laut. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kali ini adalah menganalisis pengaruh dan menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh sampah plastik di lingkungan perairan. Nah, pada penelitian kali ini saya akan membahas tentang pengaruh sampah plastik terhadap kehidupan di perairan, entah itu terhadap biota ataupun lingkungan, dan juga memberikan solusi dan penanganan untuk meminimalisir ataupun untuk menyelesaikan masalah akibat dari sampah plastik di perairan ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada tiga. Yang pertama ada sampah, yang kedua ada sampah plastik, dan yang ketiga ada perairan. Untuk sampah didefinisikan sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan dalam produksi atau pemakaian. Nah, sampah di sini dapat diartikan sebagai suatu bahan ataupun barang buangan dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah di sini merupakan intinya tidak digunakan lagi oleh manusia. Nah, yang kedua adalah sampah plastik. Sampah plastik merupakan barang bekas yang sudah tidak terpakai ataupun tidak digunakan dan terbuat dari bahan ataupun material yang sulit untuk diuraikan. Nah, di sini plastik merupakan salah satu makromolekul yang pembuatannya melalui proses penggabungan beberapa molekul sederhana menjadi molekul besar. Sampah plastik ini akan berdampak ataupun berpengaruh bagi kehidupan perairan dikarenakan sulit untuk terurai. Selanjutnya adalah perairan. Perairan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perairan di daratan ataupun perairan darat dan perairan laut. Kedua wilayah perairan tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Perairan yang berada di daratan dapat disebut juga sebagai perairan umum. Nah, perairan umum di sini dapat meliputi sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya. Sedangkan untuk perairan laut merupakan sebagian-bagian bumi yang tertutup air dengan sadar salintas yang tinggi. Nah, di sini perairan laut dapat meliputi laut, teluk, selat, dan samudra.
Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata tertulis dan penjelasan terhadap suatu hal. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan uraian mengenai hal yang diteliti dengan mendeskripsikan nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti. Metode pada penelitian kali ini menggunakan metode studi pustaka atau library research, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap data yang sudah ada. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari data dan penjelasan mengenai penelitian terdahulu. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari berbagai macam jurnal dan literatur, sehingga didapatkan data-data yang berguna untuk penelitian pada kali ini. Teknik pengumpulan data pada kali ini dilakukan dengan cara gabungan analisis dan juga bersifat induktif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari data yang sudah ada ataupun data terdahulu terkait masalah yang berhubungan dengan sampah di lingkungan perairan. Pada penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dikarenakan tidak melakukan wawancara secara langsung, melainkan dengan menggunakan ataupun mencari data-data dari penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada penelitian kali ini saya akan membahas tentang pengaruh sampah plastik terhadap biota di perairan ataupun kehidupan di perairan. Nah, sifat plastik yang sulit untuk terurai oleh bakteri menyebabkan keberadaan plastik ini menumpuk hingga 100 juta metrik ton. Permasalahan ini sangatlah serius karena dapat menyebabkan dampak yang besar bagi lingkungan perairan. Dampak yang terjadi antara lain kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, kehidupan biota laut, dan masih banyak lagi. Organisme laut yang menelan plastik besar dapat tersedak, mengalami luka internal atau eksternal, luka ulserasi, penyumbatan saluran pencernaan, gangguan kapasitas makanan, kekurangan tenaga, dan kematian. Selain itu, dampak fisik langsung dari plastik itu sendiri adalah tertelannya sampah plastik sebagai media untuk bahan kimia dan zat beracun atau PBTS berupa mikroplastik. Nah, ini merupakan gambar-gambar biota laut yang terpengaruh oleh sampah plastik. Tidak hanya itu, sampah plastik ini juga dapat mendegradasi menjadi kecil ataupun dapat juga disebut sebagai mikroplastik. Plastik dengan ukuran kurang dari 5 mm disebut dengan mikroplastik. Nah, ini merupakan mikroplastik yang telah saya singgung tadi. Terlihat seperti organisme planktonik dan partikel organik tersuspensi yang merupakan makanan bagi biota laut. Mikroplastik akan memberikan dampak negatif bagi biota laut. Ukurannya yang mikroskopis ini membuat kemungkinan bioavailability dari mikroplastik tersebut terjadi melalui saluran pencernaan. Biota perairan yang menelan secara tidak langsung dapat melalui konsumsi mangsa yang terkontaminasi mikroplastik. Nah, jadi dampak-dampak yang telah disebutkan tadi termasuk dengan adanya mikroplastik dapat menyebabkan ataupun dimakan oleh biota laut. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, di sini saya akan membahas tentang pengaruh-pengaruh dari pembuangan plastik atau pembuangan sampah plastik ini, yang mana dari jangka panjangnya juga dapat menyebabkan permasalahan yang disebabkan oleh mikroplastik. Selain membahas tentang pengaruh sampah plastik bagi kehidupan di perairan, di sini saya akan membahas tentang kebijakan ataupun solusi untuk meminimalisir adanya sampah plastik ini. Perlu ditekankan bahwasanya kesadaran masyarakat dan akan membuang sampah pada tempatnya ini masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Perlunya dilakukan sosialisasi ataupun platform di media sosial merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi hal ini karena sampah plastik ini merupakan hal yang sangat serius dan harus segera diatasi. Sebagai masyarakat, seharusnya kita ikut andil ataupun ikut bersih-bersih pantai untuk meminimalisir adanya sampah plastik agar tidak sampai terbuang ke laut. Nah, mengingat sampah plastik ini merupakan hal yang sulit untuk terurai dan pastinya akan menjadikan permasalahan untuk ekosistem dan biota di perairan. Diperlukan pengetahuan yang besar
dan cara yang efektif untuk melakukan ataupun mengatasi sampah plastik ini. Dikarenakan dalam penelitian-penelitian terdahulu belum ada solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi untuk itu pemerintah dan masyarakat ini harus sama-sama berkontribusi untuk meminimalisir sampah plastik yang ada agar tidak sampai ke laut dan berdampak pada biota di perairan. Dan juga perlu adanya pembersihan di lingkungan perairan ataupun di lingkungan darat untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, yang terakhir adalah penutup. Pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik awalnya hanya dilihat permasalahan estetikanya saja. Tetapi, penelitian selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwasanya biota laut dapat terpengaruh ataupun terkena dampak negatif dari sampah plastik. Biota perairan dapat mengalami salah konsumsi, terkena ligitan, dan tersangkut atau terjerat. Saran penelitian terhadap pengaruh plastik di lingkungan perairan yaitu lebih menyelidiki potensi dan efek dari plastik, khususnya mikroplastik. Perlu dilakukan penelitian tentang efek langsung maupun tidak langsung terkait pengaruh sampah plastik di lingkungan perairan bagi kesehatan manusia. Karena dari hewan-hewan ataupun biota laut, di sini yang mengandung mikroplastik akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini akan berpengaruh juga untuk manusia dan lingkungan dikarenakan mikroplastik merupakan hal yang berbahaya bagi manusia ataupun untuk biota di perairan. Nah, sekian penjelasan ataupun pemaparan tentang artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul pengaruh sampah plastik terhadap kehidupan di perairan. Apabila ada salah kata ataupun kelakuan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.